Kemudian Ibrahim tetap ingin selalu dekat dengan Allah, dan kemudian Allah pasti mendengar apa yang diinginkan Ibrahim alaihi assalam. Jadi meskipun Ibrahim alaihissalam di usia yang sudah sangat sepuh, usia sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, baru memiliki karunia zurriyah. Karunia apa? Zurriyah, keturunan, yang itu dari Sarah diantaranya, karena juga hadir dari keturunan Nabi Ibrahim dari siapa? Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Samad, mohon kita kembali hadirkan suasana keikhlasan kita semata karena Allah di setiap langkah kehidupan kita, termasuk di pagi hari ini kita hadir di salah satu masjid min masajidillah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengingatkan, dan beliaulah yang kemudian menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Bahkan seluruh yang diciptakan oleh Allah tidak bisa menyamai kemuliaan beliau. Di antara hal yang terpenting yang beliau selalu mengingatkan, beliau selalu berucap kalimat alhamdulillah dalam kondisi apapun, sebagaimana disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau selalu berucap alhamdulillah. Beliau selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillah ala kulli hal. Maka kemudian hadirlah manusia yang paling mulia yang kedua, nggih menika sinten? Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dialah nabi yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Dan bahkan Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Ibrahim tetap ingin selalu dekat dengan Allah, dan kemudian Allah pasti mendengar apa yang diinginkan Ibrahim alaihi assalam. Jadi meskipun Ibrahim alaihissalam di usia yang sudah sangat sepuh, usia sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, baru memiliki karunia zurriyah. Karunia apa? Zurriyah, keturunan. Yang itu dari Sarah diantaranya, karena juga hadir dari keturunan Nabi Ibrahim dari siapa? Hajar. Dan kemudian hadirin hadirat yang berbahagia, apa di antara yang selalu menjadi amalan dan zikir dari Ibrahim alaihissalam bentuk dekat dan cintanya kepada Allah? Adalah yang terpenting, Ibrahim selalu berucap kalimat Alhamdulillah. Dan bahkan hadirnya Ismail dan juga Ishak alaihi assalam adalah disikapi dengan kalimat dan ucapan apa? Alhamdulillah. Di ayat yang ke-39 surat Ibrahim, Ibrahim menyatakan dan diabadikan dalam Al-Quran, Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Karunia dan bahkan terkait dengan zurriyah, dan sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan yang itu dicatat di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi karunia zurriyah, karunia keluarga itu nikmat yang sangat tinggi. Maka kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ketika didatangi seseorang untuk minta didoakan karena lahirnya anak, maka kemudian Hasan al-Basri menyatakan anak menika napa? Al-mauhub. Napa? Al-mauhub. Ruzikta al-mauhub wa syakarta al-wahib. Hei kamu, anak yang lahir itu nikmat yang sangat tinggi, maka dia adalah mauhub, karunia. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam menyatakan Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari. Apa yang Allah karuniakan kepada Ibrahim alaihissalam di usia yang sudah sangat sepuh, ngeten nggih, adal kibari napa? Ismail wa Ishak. Napa? Ismail dan Ishak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kalau kita melihat di surat Ibrahim alaihissalam, ya, di ayat yang ke-34 Allah kembali mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi pribun la tuhsuha. Jadi begitu tinggi, begitu banyaknya nikmat dari Allah, kalau jenengan berusaha menghitungnya, jenengan berusaha mendetilkannya, apa saja enggak mungkin jenengan akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi, Allah mengingatkan la tuhsuha, tidak mungkin kita akan apa?
menghitungnya, bisa mendetilkannya, bisa menyampaikan nikmat Allah itu apa saja, tidak mungkin bisa. Maka sejatinya yang terpenting kula panjenengan sami beribadah, beramal soleh, berjuang di dunia ini adalah bentuk kita mencintai Allah. Jadi kalau kita berpikir kita akan membalas dari apa yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya tidak mungkin Pak setara dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sejatinya kula panjenengan sami hadir dan kemudian beribadah, hadir dan kemudian berjuang di tengah-tengah masyarakat kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kita memuliakan Allah, bentuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana balasan Allah kepada kula panjenengan sami Bapak dan Ibu sekalian? Kembali di surat Ibrahim alaihissalam ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jadi begitu kula panjenengan sami memberikan apa yang kita lakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah keberkahan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ziyadatul khair minallah. Tambahan yang Allah berikan untuk kula panjenengan sami dari berbagai kebaikan, dari berbagai kasih sayang, dan itu Allah menyatakan la azidannakum. Itulah makna dari al-barakah, terus bertambah dan terus bertambah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka tadi kita mendengar surat Ad-Duha, kita akan masuk akhir surat Ad-Duha. Bagaimana Allah ngendika? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah akhir surat Ad-Duha, dan setelah surat Ad-Duha surat napa? Al-Insyirah, kan ngaten. Setelah surat Al-Insyirah surat napa? At-Tin. Kembali ke akhir surat Ad-Duha, dan nanti kita akan lebih fokus di surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Di akhir surat Al-Insyirah Bapak dan Ibu, akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini mohon dipahami. Jenengan sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis itu apa? Jadi hadis menika Bapak Ibu sekalian tidak sekedar ucapan saja. Semua yang hadir dari Rasulullah menika hadis. Ngaten nggih. Maka hadis Rasulullah menika napa? Ya ucapan beliau, kan ngaten nggih. Napa malih? Yang dilakukan beliau, ngaten. Napa malih? Keputusan beliau, ngaten, akhlak beliau. Artinya apa? Semua yang hadir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Maka ketika jenengan mensikapi wa amma bi ni'mati rabbika napa? Fahaddits. Hadirkan ketika jenengan di situ ada suasana tenang, hadirkan hati dekat dengan Allah. Itu bagian dari napa? Syukur, kan kata. Ketika jenengan melihat sesuatu yang indah, ucapkan apa? Subhanallah. Jenengan senyum menika napa? Sudah fahaddits. Gitu nggih. Ketika kula panjenengan sami nyun pangapunten sak menika wonten kopi. Wonten kopi napa mboten niki? Wonten nggih. Tahipun wonten nggih. Monggo kita pegang gelas ngaten nggih. Terus napa? Bismillah. Monggo sareng-sareng. Bismillah. Niki napa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Artosipun Bapak-bapak sekalian, apapun kebenaran dan kebaikan yang hadir dari jenengan bagian dari ayat menika. Dan menika bagian yang sangat tinggi karena Allah menyatakan dengan kalimat fi'il amr. Ngaten nggih. Jadi mohon jangan dikecilkan, ngaten nggih. Ketika jenengan senyum, ketika jenengan seneng, melihat kopi seneng, melihat teh seneng, napa malih niki? Pisang nggih seneng ngaten, alhamdulillah. Jangan lupa setelah bismillah napa? Alhamdulillah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kita bisa cek di surat Ali Imran ayat yang ke-33. Ngaten nggih, tadi saya sampaikan ya. Bahwasanya bagaimana kedekatan Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, Pak. Bersama sinten? Keluarganya. Nggih. Itu kemudian Allah nyatakan, dan pernyataan Allah menika dalam Al-Qur'an akan pasti Allah jaga sampai hari kiamat. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam bukan saja sebagai sosok pribadi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam Al-Quran itu ada komunitas yang Allah sebut, Pak. Ada keluarga yang Allah sebut, Bapak dan Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Apa berikutnya? Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ngaten nggih. Alal alamin. Bahkan keluarga Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-33, Bapak dan Ibu sekalian, dengan menyatakan innallaha astafa. Istafa menika napa? Ikhtara. Ikhtara menika napa? Allah memilih. Jadi keluarga Ibrahim menika pilihan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di antara kisah keluarga Ibrahim bersama Sarah itu kan Allah nyatakan di surat Hud 69 ya, sampai 73. Itu kan kemudian siapa? Sarah itu kan bersukacita. Nggih. Karena apa? Ada kabar dari Jibril bersama malaikat yang lain hadirnya keturunan dari siapa? Ibrahim, dari Sarah. Di usia yang sudah sekitar 80 tahun, Bu. Jadi ketika melahirkan siapa? Ishak, itu usianya Sarah berapa? 80 tahun. Bu ingin melahirkan di usia 80 tahun, Bu? Sampai begitu sukacitanya Sarah dikisahkan di ayat menika fadhahikat. Napa Bu? Dhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min warai Ishaq Yaqub. Ngaten nggih? Dhahikat, sukacita, bergembira. Ada mana yang lain, meskipun ini bukan pendapat jumhur ulama, dhahikat itu memang Sarah itu sejak muda, sejak kecil tidak keluar darah haid. Begitu dhahikat ada berita keluar darah apa? Haid. Berarti dia subur, kemungkinan punya anak, kan ngaten. Bapak Ibu sekalian, bukan ini yang ingin saya sampaikan. Apa Bapak Ibu sekalian? Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Sarah itu sampai menemui cucunya Bapak Ibu sekalian, nggih menika Yakub, masih hidup itu Sarah ketika Yakub itu lahir. Karena dinyatakan dalam ayat menika setelah Ishak lahir, ngaten nggih. Kemudian dari Ishak punya putra nama siapa? Yakub. Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena kekuatan kedekatan Ibrahim bersama keluarganya, dan di antara bentuk kekuatannya adalah selalu berucap kalimat napa? Alhamdulillah. Jadi hadir ucapan alhamdulillah, hadir di hati kalimat napa? Alhamdulillah, hadir di mata dan di telinga kalimat napa? Alhamdulillah. Jadi semua kebaikan, kebenaran, bahkan ketika melihat sesuatu yang itu mungkin sebuah ujian, tetap hadir memuji Allah. Maka Rasulullah menikah ketika sakit Bapak Ibu, ketika ada suasana yang kurang nyaman Bapak Ibu, Rasulullah berucap napa? Alhamdulillah ala kulli hal.
Ngaten. Kondisi mungkin ada sedang cuaca panas, ngaten nggih. Mungkin radi meriang Bapak Ibu sekalian nggih. Tetap Bapak Ibu jangan melupakan jenengan memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan fokus di ayat apa tadi? Al-Insyirah. Ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Pripun bunyinya? Fa idza faraghta fansab. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya, dan mohon dicermati ya. Saya ulangi, saya baca fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Menika di surat napa? Al-Insyirah atau surat napa? Alam Nasyrah. Ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Faida. Ada dua huruf yang disebut, yang itu hurufnya sama, itu huruf fa. Napa Bapak Ibu? Fa. Faida. Faida faraghta, ada huruf lagi, fansab. Ada huruf fa. Jadi di antara faidah fa itu Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab itu merupakan yang disebut sebelum dan setelahnya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Ngerti nggih? Tidak apa? Di antara faidah ya. Yang berikutnya menunjukkan lil musara'ah, untuk segera, jangan apa? Ditunda. Ngerti nggih? Bagian yang tidak terpisah. Yang kedua napa? Napa? Segera. Ngerti. Fa idza faraghta fansab. Ngerti. Faraghta fansab. Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini di antara maknanya, ngerti nggih? Ini kan memang ditujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sudah barang tentu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini itu adalah untuk berdakwah. Napa Bapak Ibu? Untuk berdakwah, untuk menyeru, untuk mengajak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk ayo kita sama-sama melakukan kebaikan. Ngaten nggih? Artinya apa? Seruan menika Bapak Ibu sekalian itu memang untuk manusia dan jin. Kita nggak usah terlalu berpikir untuk jin, ngeten nggih. Tapi ya itu harus kita yakini, ngeten nggih. Tapi apa yang sangat syarat itu dengan manusia. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan arahan dari Allah ketika, hei Muhammad, siang malam lelah bersama manusia, maka fansab. Ada dua makna. Yang pertama, setelah selesai beribadahlah kepada Allah. Ini maksudnya ibadah mahdhah. Sujudlah, salatlah, berpuasalah. Ngeten nggih? Yang sifat ibadah apa? Mahdhah. Yang itu jeneng persembahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah jenengan, okay? Nabi Muhammad dan juga kula panjenengan sami lelah bersama manusia, itu ibadah. Nanten Pak nggih? Napa Bapak Ibu? Ibadah. Lelah ibu-ibu masak Bu di rumah, itu napa? Ibadah. Maka jangan lupa ucapkan bismillah, alhamdulillah. Ngeten nggih? Jadi fa idza faraghta fansab. Jadi ketika selesai seakan tidak ada jedanya. Tadi saya kan begitu jenengan lelah bersama seseorang, ngeten nggih. Begitu jenengan lelah, jangan lupa di sini adalah bagian dari proses ibadah. Maka ketika ada masalah, serahkan pada Allah. Rabbana tawakkalna, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hadirin hadirat yang berbahagia. Dan yang kedua, yang ini juga penting ya. Setelah selesai urusan dunia, maka segeralah untuk urusan akhirat. Ngaten nggih?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Urusan dunia jenengan itu sejatinya bagian dari urusan akhirat. Jadi jangan sampai jenengan, saya minum teh ini gak ada hubungannya dengan akhirat. Mau Pak? Bu, jenengan ke warung ngopi itu gak ada hubungannya dengan akhirat. Mau Pak? Boten toh, jenengan warung kan saged silaturahim, kan ngaten nggih? Ucapkan bismillah. Itu nanti ngefek nggak Pak di akhirat nanti? Bukan hanya ngefek Bapak Ibu, itu efek kebaikan dan pahalanya bisa tidak terbatas Pak. Maka terima kasih yang biasa ngebosin di warung ya. Karena orang seneng itu ya enggak? Orang bahagia ini. Jadi kalau Allah mengganti nanti Bapak Ibu sekalian dan dipertunjukkan ya oleh Allah, tapi sekali lagi ya, kehidupan kula panjenengan sami di dunia ngalor ngidul, ngeten nggih? Itu sesungguhnya bagian dari napa? Akhirat. Ngeten nggih. Jadi jangan dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah ngendika napa? Fa idza faraghta fansab. Kalau jenengan dalam artian untuk mendetailkan enggak ada masalah. Ini dunia, ini akhirat. Dalam hal napa? Untuk mendetailkan. Oh, saya ini dagang, ini dunia. Tapi ingat, dagang jenengan itu bagian dari akhirat. Nanti apa? Supaya apa? Kula panjenengan sami selalu sukacita dan senang karena Allah hadir Bapak Ibu. Hudurullah itu selalu di setiap detik kita. Maka Aisyah kembali menyatakan kesaksian, Rasulullah itu di setiap detiknya tidak pernah lupa dengan Allah Pak. Berarti ketika Rasulullah berdagang, pripun? Lupa sama Allah enggak? Boten. Ketika Rasulullah nyun pambuten membantu istrinya masak, membantu istrinya menjahit pakaian, menikah Rasulullah lupa dengan Allah no boten? Tidak Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya sampaikan bahwasanya apa? Dunia itu bagian dari akhirat. Karena apa? Dalam dunia kita pasti hadir siapa? Allah, dan pasti kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mana yang ketiga? Apa yang pertama tadi? Napa Bapak Ibu? Setelah kita napa bersama manusia ngaten. Kalau so berdakwah nggih, jangan lupa beribadah. Yang kedua napa? Kehidupan dunia, jangan lupa dengan kehidupan napa? Akhirat. Kehidupan dunia juga nanti akan berdampak kepada kehidupan akhirat. Dan yang ketiga memang agak khusus Bapak Ibu sekalian, setelah sholat jangan lupa meminta kepada Allah. Ngeten nggih. Padahal sholat menika sudah bagian dari permintaan Bapak Ibu. Ngeten nggih. Nggih to? Sholat menika bagian dari napa? Permintaan. Maka kemudian di akhir ayat surat Al-Insyirah pripun? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini paling akhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya semua yang jenengan ingin lakukan, sedang lakukan, saat lakukan, dan berakhir dengan lakukan, itu tawajuhnya itu hanya kepada Allah. Maka wa ila rabbika farghab itu adalah tawajuh. Jadi seakan jenengan menikah dengan Allah wajhan biwajhin, ngeten. Selalu hadir Allah Bapak Ibu sekalian. Wa ila rabbika farghab. Dan kemudian ar-raghbah, jadi ar-raghbah menikah kan sejatinya apa? Jenengan ingin dekat dan cinta dengan Allah Bapak. Ngeten. Jadi tadi apakah di siang hari atau di malam hari, saat bertemu dengan manusia, saat tidak bertemu dengan manusia dalam keadaan kesendirian, saat berdagang, saat di masjid, saat di pasar, apa yang hadir Bapak Ibu sekalian? Fa idza faraghta fansab, apa yang hadir? Wa ila rabbika farghab. Maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian ya, ketika kita selalu dalam kondisi ya, tawajuh kita, dan itu juga selalu kita sampaikan saat kita mulai sholat, ini wajjahtu wajhiya. Ngerti nggih? Jadi kita ingin tawajuh yang kemudian kita menghadap ke arah mana?
kiblat, ke arah Ka'bah. Ini bagian bagaimana kita sangat ingin selalu hadir dan dihadiri dan hadir bersama siapa? Seorang keluarga kita, jamaah masjid, ngaten nggih. Sinten naminipun? Mbah Puira. Meninggal tadi saya juga mendengar ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Semoga Allah merahmatinya dan semoga ini bagian dari takdir Allah dan akan berdampak kepada husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiin fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma a'idhhum min adzabil qabr. Allahumma a'idhhum min adzabin nar wa adkhilhum al-jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar
ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.